Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Ya, hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan love reading atau romance kamu di Juni 2022. Dan ini untuk zodiak Aquarius. Oke, Aquarius. Bacaan ini bisa resonate dan bisa enggak ya, energinya bisa terbalik, bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Dan kalau nggak sesuai, nggak resonate, mohon banget untuk jangan dipaksakan ya, berarti memang bukan untuk kamu. Dan kalau kamu ingin counseling ataupun personal reading, silahkan cek link website ya di deskripsi description boxku gitu ya. Di sana nggak ada nomor WA nya di description box ya, so kamu nggak akan menemukannya di sana. Oke. Namun yang akan kamu temukan adalah link website aku. Oke, di sana kamu bisa lihat price listnya. Oke, setelah itu bisa in kontak sama aku. Oke. So untuk Aquarius di Juni 2022, kalau nggak sesuai, nggak resonate, mohon banget untuk jangan dipaksakan ya, berarti memang bukan untuk kamu. Aku menawarkan konseling ya, dan juga paid personal reading seperti yang aku bilang tadi ya. Silahkan cek di sana, karena aku bukan hanya seorang tarot reader namun juga seorang konselor. Jadi sedikit berbeda dengan bacaan tarot reader lainnya ya. Kita lihat oracle-nya untuk Aquarius. Compassion for all. Nourish yourself. You are love ya. Slow down. Dan ada offer your love. It's time to stop procrastinating. Dan it's time to rise di the bottom of the deck-nya. Oke. Aquarius, di sini energi kamu memang nggak begitu tentang romantisme di awal, cuman kita buka aja nanti love oracle setelah ini ya. Memang, namun apa yang kulihat memang kamu diminta untuk nourish yourself. Jika ini adalah ascendant kamu atau moon kamu ya, kamu bisa untuk belajar menutrisi diri kamu sendiri dengan hal-hal yang baik. Kenapa? Karena aku melihat energi Aquarius kali ini agak gerasa-gerusuk ya. Kamu bisa ingin banget cepat healing, cepat menyelesaikan kesakitan dan kekecewaan kamu, sedangkan hal itu nggak bisa dipaksakan, nggak bisa diburui, nggak bisa dikejar. Oke. Self love, self care, self healing itu semuanya butuh proses, dan memang waktu adalah ilusi. Namun proses yang dimaksud di sini adalah penerimaan tentang gimana kamu mau untuk menjalani semua proses yang ada. Entah kapan pun akan berakhirnya dan entah kapan akan memperlihatkan hasilnya ya. Di situ apakah kamu siap untuk menerima sesuatu hal yang tidak pasti hasilnya kapan sih. Kamu mengerti apa yang aku maksud? Jadi memang kita self love, self care, kita berikan itu terhadap diri kita sendiri sampai kita nggak tahu ini udah waktunya untuk memang kita memberikan cinta ke orang lain lagi. Kita memberikan diri kita sampai benar-benar full cinta terhadap diri kita sendiri. Sarah, bentar ya. Oke, kita langsung ke love oracle-nya ya. Jadi memang seperti yang aku bilang tadi ya, ini tentang energi untuk ya slowing down, jangan terburu-buru. Tawarkanlah cinta terhadap diri sendiri dulu, karena untuk Aquarius aku harus bilang ya, energi kamu di sini, kamu ngerasain kamu butuh banget cinta, butuh banget kasih sayang. Kamu ngerasa kamu udah berikan itu terhadap diri kamu sendiri, dan kamu coba berikan ke orang lain, maksudnya ke pasangan atau siapapun orang yang kamu tuju. Namun ternyata kamu sendiri pun kelabakan saat dia nggak ada. Ternyata kamu sendiri belum full mencintai diri kamu sendiri. Kamu ngerasanya udah cukup terhadap diri kamu sendiri, ternyata enggak. Yang ada malah kamu habis-habisan ke orang lain. Di sini aku bisa bilang ya.
untuk Aquarius Juni 2022. Ada the dragonfly, be like heartbeat, finding out things coming to light, adapt, change, ya. Love call, someone expresses love, a message of love, thinking of you and letting you know. Ada pesan cinta, pesan kasih sayang yang memang seseorang berikan untuk kamu di sini, ya. Aquarius, cuman ya itu tadi, ada kesakitan dan kecewaan di dalam diri kamu yang masih tertancap, sepertinya kamu masih stuck dengan orang masa lalu. Di sini seseorang yang udah berpisah dari kamu cukup lama energinya, namun kamu masih ngerasakan kesakitan dan kecewaan. Kamu masih ngerasa perlu untuk benar-benar melepaskan dia, walaupun misalnya secara fisik kalian udah benar-benar pisah, namun secara energi, secara tidak sadar kamu memilih untuk tetap berurusan dengan energinya dia. Itu yang membuat kamu sakit, padahal pilihannya ada di tangan kamu untuk tidak berurusan lagi dengan energi ini. Itu yang aku lihat. The dragonfly, relationship evolving to the next path, healing the inner child, growth. Then ada palm tree, stability, security, permanence, growth, endurance, flexibility. Okay, dan di the bottom of the deck-nya ada date, meeting someone new, dating, get back out there, plan or set a date. Masa yang bagus untuk kamu buka hati loh Aquarius di Juni ini ataupun di akhir Mei ini, karena memang ada seseorang yang mendekati kamu atau kamu sendiri berusaha mendekati seseorang. Di sini ini masa yang bagus untuk memulai pertemanan dekat, ya, memulai hubungan baru. Romantisme juga bisa di sini diawali dengan pertemanan. Aku lihat, apalagi kalau kalian satu visi, satu suara, so why not gitu ya, untuk dicoba, ya. Namun nggak perlu juga untuk memaksa langsung plek kita serius langsung, ya it's okay juga sih sebenarnya kalau kalian mampu dan mau. Cuman kalau kamu masih ngerasa ada yang mengganjal di hati, seperti aku bilang tadi, masih ada heartbroken, ibaratnya kayak heartburn, kalau apa ya, bukan heart, ya, sesuatu yang panas di dalam diri kamu, untuk di healing dulu, disembuhkan, di fix, ya. Karena saat kamu fix menyembuhkan ini dan kamu berada dekat dengan seseorang atau kamu berusaha dekat dengan seseorang, yang ada kamu gak akan fokus ke diri kamu, namun fokusnya ke orang lain, ke gebetan kamu atau pasangannya kamu. So that's why kenapa saat proses healing itu lebih baik untuk kita memang sendiri dulu, ya. Untuk kita nggak memaksakan apapun yang memang nggak bisa kita kontrol, yaitu di luar diri kita. Yang kita bisa kontrol kan di dalam dirinya kita aja. Kita lihat oracle keduanya, ya, untuk Aquarius di Juni 2022, ya. Ini makin sore, makin banyak kendaraan yang lewat, ya. So sorry. Cuman kita harus memanfaatkan waktu yang ada, ya. Okay. Aquarius, sakitan ini cukup terasa, ya. Healing family issue sih, ini ada masalah daddy issue atau mommy issue, ya. Entah kamu yang memiliki ini ataupun dia, orang yang kamu tuju, ya. Namun aku ngelihat di sini ini masa yang bagus kok untuk memulai suatu pertemanan yang memang mengarah ke arah romantisme gitu, ya. Let your friends help you, ask for and accept support from others, deception. Someone is wearing a false self-mask in this relationship. Love yourself first. Your self-respect makes you more romantically attractive. Okay, labu datang. Dan di the bottom of the deck ada codependency, addiction are affecting your romantic life. Ya. Dimana di sini ada energi seseorang yang bergantung. Kamu Aquarius, kalau kamu nggak sadari, mungkin kamu bergantung bukan dengan seseorang, namun kamu bergantung dengan cinta
atau perhatian dari seseorang yang justru membebani kamu, yang kamu kalau kamu gak sadari ini akan menjadi batu sandungan kamu seumur hidup kamu. Karena dengan begitu kamu akan mudah sakit dan mudah tertrigger. Apalagi kalau kamu dekat dengan seseorang hanya karena bergantung sama dia, hanya karena kamu ngerasa kamu butuh dia, padahal kamu sendiri belum tahu itu cinta apa dan kasih sayang itu apa, ya. Karena ini bisa leading atau membawa ke arah kehancuran untuk diri kamu. Namun kalau kamu mau melihat dengan lebih jelas, ya, kamu bisa memang seperti aku bilang tadi sendiri dulu. Setelah itu jika ingin membuka hati, bukalah hati kamu, ya, dengan versi yang berbeda. Dengan cara bukan bergantung dengan seseorang, namun dengan cara, ya, kamu menerima siapa diri kamu sendiri dulu apa adanya. Kenapa sih aku jatuh cinta dengan seseorang? Ini karena aku benar-benar butuh dia, sayang dia, atau karena aku hanya kesepian, atau karena aku hanya butuh perhatian gitu, atau karena aku butuh dia untuk aku fix, ya, agar aku ngerasa diri aku ini fix, healing. Kalau dia baik-baik aja berarti aku berhasil, berarti akunya juga fix, akunya healing. Sih, kamu mengerti apa yang aku maksud, ya? So kita harus paham, terkadang kita secara nggak sadar memiliki pola yang justru menjebak kita. Okay? Namun untuk energi orang yang baru di sini aku ngeliat cukup berbeda. Dia dekat dengan kamu saat memang kamu mulai atau udah mampu memasuki masa self love, ya, self care, self healing tadi. Dan dia ingin dekat dengan kamu, ya, sebagai bentuk dari semesta memperlihatkan ke kamu untuk kamu gak stuck selalu dengan orang masa lalu. Itu yang dimaksud. Dan orang yang baru, orang yang akan untuk kamu dekat dengan kamu ini memperlihatkan juga kehidupan itu gak hanya tentang apa yang terjadi dulu, apa yang terjadi nanti, namun apa yang terjadi di masa sekarang, ya, untuk kamu gak terjebak di kesakitan dan kekecewaan kamu sendiri. Karena saat kita overthinking masa lalu dan overthinking masa depan, itu artinya kita sedang tidak benar-benar menyayangi diri kita sendiri. Ya, kita mencoba mengatur keadaan yang notabene kita benar-benar gak bisa mengontrolnya. Apa sih satu hal yang bisa kamu kontrol dalam hidup ini? Gak ada. Kita sendiri gak bisa. Aku sendiri aja gak bisa mengontrol diri aku dan berharap misalnya aku lahir tanggal sekian bulan sekian dari orang tua seperti apa. No, gak ada. So apa yang mau kita kontrol? Saat kita mencoba mengontrol itu, ya udah, kita bakal sakit karena kita mencoba bertindak apa yang menjadi tugasnya Tuhan toh, dan kita akan sakit nantinya. Oke, Aquarius. So kita lihat pesan semesta untuk kamu nonton video ini. Aquarius, tempat kamu udah diklaim sama labu di sini. Tidur lagi dia, ya ampun. Hey. Ada 7 of Earth, lalu ada Ace of Water, okay. Lalu ada King of Earth, 3 of Fire, Moon atau energi Pisces, okay. Kartu kamu dibikin jatuh sama labu, ya, tanggung jawab labu. Jadi memang ada hal yang banyak hal yang memang gak terduga terjadi dalam hidup kamu, Aquarius. Ini sebenarnya bentuk protection untuk kamu gak gagal dalam pernikahan, karir dan keuangan. Karena hal yang fix dan berkomitmen untuk kamu itu gak akan datang dalam waktu yang cepat, pasti datang dalam waktu yang lambat, slow gitu. Energi yang mengajarkan kamu tentang kesabaran. So, pesan semesta adalah untuk menghargai setiap waktu yang ada. Jika kamu ngerasa ini belum saatnya, ya udah fokus ke hal yang lain gitu. Bukan saatnya untuk percintaan berarti fokus dengan karir. Bukan saatnya untuk percintaan berarti fokus dengan hal-hal lain yang selama ini aku abaikan. See, that's it. Itu. Dan di bottom of the deck ada 10 of Fire.
bukan berarti kita harus fokus dengan kesakitan, kekecewaan, terus kita mengasihani diri kita sendiri. Ya, sorry for the noise. Namun kalau kita fokus dengan kesakitan, kekecewaan, kita belajar, kita fix itu yang aku maksud. Okay, so that's it ya. I think that's all, karena Labu sudah klaim tempatnya di sini ya. Jadi secara halus dia mengusir saya di sini. Apakah kamu mengusirku, Labu? Katakan. Enggak. Okay. Thank you so much for watching ya. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Labu say goodbye, Labu. Pamit, Labu. Mana pamitnya? Kasih lihat mukanya. Dadah. Labu mau bobo dulu ya. See you.